Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video ini kita akan membahas bagaimana mencari dan menyusun indikator sekaligus kuesioner penelitian. Untuk membahas ini, kita akan kembali pada salah satu contoh sebuah draft penelitian dan indikator hipotesis yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pertama, kita akan menyusun kuesioner untuk organizational identification. Nah, ini kita tulis saja di sini. Ini untuk organisasional identification. Ya, ini ya. Coba kita buka yang ini saja. Ini ya, yang build ini. Kita copy. Kemudian kita tempel di sini. Paste. Oke. Nah, ini ya. Coba misalnya ini kita buka saja. Oke, ini kita buka pakai Skype. Nah, oke, ini artikelnya kita cari. Ada tidak ini ya? Kuesionernya kayaknya ada kemarin. Ini ya, kita copy aja ke sini. Copy, kita bawa ke sini, paste. Oke, ini kita rapikan ya. Ini kebetulan penelitiannya di hotel, nanti kita bisa sesuaikan ya. Kita sesuaikan sendiri. Oke ya, misalnya ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Ini insert table. Oke. Nah, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Teman-teman, kita kadang-kadang kan kesulitan ini menerjemahkan dari bahasa Inggris ini ke bahasa Indonesia. Tapi jangan usah khawatir, di Google sudah menyediakan Google Translate. Nah, ini kita copy, kita letakkan di sini, paste. Nah, saya merasa ikatan yang kuat dengan ini kita copy aja ke sana. Kita copy. Nah, kita sesuaikan sekarang. Saya merasakan ikatan yang kuat dengan ini apa misalnya ini kita misalnya dengan perusahaan. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini. Kemudian ini saya merasa sangat memiliki ya gitu ya mungkin ya. Oke. Merasa sangat memiliki. Ini perusahaan ini. Itu caranya. Kita sesuaikan sendiri. Saya merasa bangga. Ini ya, kalau ini kan oke. Kita saja saya merasa bangga bekerja di perusahaan ini misalnya. Kemudian ini saya merasa bahagia menjadi bagian menjadi anggota ini ya, menjadi
anggota atau menjadi karyawan, ya bolehlah ya, menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan ini, boleh ini, atau menjadi bagian dari karyawan perusahaan ini juga boleh. Oke, saya merasakan ikatan yang kuat dengan perusahaan ini. Ini berarti indikatornya merasa ikatan yang kuat dengan perusahaan. Merasa ikatan yang kuat dengan perusahaan, misalnya gitu ya. Ini berarti ini indikatornya. Ya, ini supaya ini mungkin kita tambahin di atas begini. Nah, misalnya indikator. Ini menjadi kuesioner merasa memiliki ini saya. Jadi indikator itu kan keyword ya, indikator itu keyword. Nah, ini ya, keyword ciri-ciri dari satu variabel. Saya merasa bangga, ini ya, merasa bangga. Terus ini merasa bahagia. Oke, and oke, nah ini ya. Nanti bisa cari lagi yang lain juga boleh. Minimal kalau kita sudah punya ini ya. Kemudian organizational commitment. Nah, ini organizational commitment. Coba buka aja di Google sini. Skill to measure commitment. Oke, misalnya ini. Kita buka, copy link, kita pakai Skyhook. Bisa atau tidak? Oke, bisa. Oh, tidak ada. Oke, nggak ada. Kita cari lagi. Oke nih, coba. Tidak ya.
Nah ini, I'm willing to put a great deal of effort, you know. I'm willing to put an tapi ya boleh nih. I would accept almost any type of job assignment in order to get commitment. Oke ya, oke bisa nih. Ini kita copy aja. Oke, copy, masukkan ke sini. Oke, ini kira-kira sudah ini. Oke, ini kayaknya juga gini ya. I talk to dan ini. Oke. 6, 8. Ini kita susun begini, kita rapikan supaya nanti kalau kita buat kolom dia bisa rapi. Kita sorot aja di sini. Insert tabel. Nah. Oke, sekarang kita mulai coba sesuaikan ya. Lagi-lagi kalau teman-teman ragu dengan ini bahasa Inggrisnya, terjemahannya, kalian bisa menggunakan Google Translate aja. Oke. Ini betul ini. Kita rujuk aja. EndNote. Ini kita rujuk ke sana. Oke, nah sudah ketemu sekarang. Oke, ini sudah masuk ya, Troker. Nah, sekarang kita ini sudah masuk ini referensinya. Jadi kalau kita mau cari gampang ya, nanti kita sudah punya datanya. Teman-teman bisa olah sendiri nanti supaya ini agak cepat videonya karena terbatas tentu. Olah sendiri agar referensi ini masuk ke Mendeley atau masuk ke EndNote seperti yang biasa teman-teman lakukan. Oke, sekarang kita mulai mengadaptasi ini, kita sesuaikan. Saya bersedia melakukan banyak upaya melebihi yang biasanya diharapkan untuk membantu. Oke, saya bersedia mungkin saya bersedia bekerja lebih banyak, gitu ya. Nah, saya bersedia bekerja lebih banyak. Nah, ya. Oke, gini untuk membantu perusahaan ini sukses. Organisasi juga boleh. Teman-teman bisa menggunakan organisasi boleh, perusahaan juga boleh ya. Misalnya ini perusahaan sukses. Nah, ya. Oke, kemudian yang ini I talk up this organization to my friend as a great organization. Oke, saya membicarakan perusahaan ini saya menyampaikan membicarakan ya benar. Saya membicarakan perusahaan ini kepada teman-teman saya sebagai perusahaan yang bagus untuk bekerja. Saya membicarakan perusahaan ini kepada oke, ini ya boleh. Saya menyampaikan perusahaan ini sebagai perusahaan yang bagus. Saya membicarakan perusahaan ini sebagai perusahaan yang bagus untuk bekerja. Itu cukup boleh. Ini supaya agak ringkas. Nah, saya membicarakan perusahaan ini sebagai perusahaan yang bagus untuk bekerja. Atau saya membicarakan kepada orang lain bahwa ini boleh.
Saya menyampaikan kepada orang lain bahwa perusahaan ini sebagai perusahaan, bahwa perusahaan ini adalah perusahaan. Ini adalah perusahaan yang bagus untuk bekerja. Oke. Kemudian I would accept almost any type of job assignment in order to keep working. Oke. Saya akan menerima hampir semua jenis penugasan. Saya akan menerima hampir semua jenis tugas, ya, atau semua jenis pekerjaan. Semua jenis pekerjaan untuk tetap bekerja di perusahaan ini. Oh, ini mungkin terlalu kecil ya, saya besarkan dulu supaya gampang dilihat. Ini saya akan menerima hampir semua jenis pekerjaan tetap bekerja di perusahaan ini. Lagi-lagi nanti indikatornya kita susun lagi, dan kemudian kita pikirkan kita masing-masing indikator nanti kita uji apakah dia betul merupakan ciri dari variabel, apakah ada kausalitas atau tidak dengan variabelnya, ya. Jadi ini setelah kita buat ini, teman-teman juga harus ngecek apakah variabel dan indikatornya itu sesuai, ya. Kalau nggak sesuai kita perbaiki. I find my value. Saya menemukan nilai-nilai saya dan nilai sangat mirip. Oke, saya kira ini kita harus baca. Ini kalau di perusahaan, ya. I'm proud to tell others that I'm a part of this. Ini, ya. Saya bangga menyampaikan pada orang lain bahwa saya adalah bagian dari organisasi ini. Oke. Bangga menyampaikan kepada orang lain bahwa saya adalah bagian dari perusahaan ini. This organization rely inspires the very best in me in the way of job performance. Organisasi ini benar-benar menginspirasi diri saya dalam inspire the very best in me in the way of job performance. Dalam mencapai kinerja. Atau dalam mencapai target kinerja, itu ya boleh. Ini benar-benar menginspirasi diri saya dalam mencapai target kinerja. Oke. I extremely glad that I chose this organization to work over others. I was considering at the time I joined. Oke. Kayaknya ini nggak cocok, ya. Oke, saya kira ini nggak cocok, ya. Saya sangat senang bahwa saya memilih organisasi untuk menangani organisasi saya. Oke, saya kira ini nggak usah, ya. Ini nggak usah kita pakai. Tidak semua harus kita pakai, ya. Kalau memang nggak cocok, nggak usah. Saya sangat. Ini perusahaan, ya. Kita rubah tadi. Kalau dari awal perusahaan ya kita pakai perusahaan. Kalau organisasi ya organisasi terus. Saya sangat peduli dengan nasib perusahaan ini. For me, this is the best all of possible organization. Begini.
perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik. Dari semua kemungkinan dari perusahaan lain. Ya, ada yang terbaik gitu aja ya. Yang terbaik untuk bekerja itu aja. Untuk bekerja. Yang itu kan berarti ya yang dibanding yang lain kan. Untuk bekerja. Oke, nah. Sekira ini kita sudah punya ini, kita simpan ya. Kemudian ini kita susun indikatornya, atau teman-teman bisa langsung aja di sini buat indikatornya nggak boleh. Nanti kita susunnya. Oke, atau gini aja ya, supaya tidak bolak-balik. Nah, ini indikator, ini kuesioner. Nah. Oke, ini indikatornya. Saya bersedia. Ini bersedia bekerja lebih banyak. Nah, kemudian ini saya menyampaikan pada menyampaikan kebaikan, tempat bekerja. Nah, ini saya akan menerima hampir semua. Menerima semua jenis maksudnya ini jenis pekerjaan, jenis kerja atau jenis tugas ya. Mungkin lebih tepatnya ini jenis tugas ya. Jenis tugas. Job ya. Semua jenis tugas untuk tetap bekerja. Nilai kayak gini. Kesamaan nilai diri dengan perusahaan. Oke, kemudian saya bangga menyampaikan bagian dari bangga menjadi bagian dari perusahaan. Nah, ya. Terus atau ini supaya bangga ya, gini aja boleh. Kemudian perusahaan benar-benar menginspirasi deh. Perusahaan menginspirasi. Oke, ini hapus saja. Ini cancel. Saya sangat peduli peduli nasib perusahaan. Jadi kita ambil kata kunci dari kalimat-kalimat kuesionernya ini.
perusahaan tempat terbaik untuk kerja, ya. Work engagement. Ini kayaknya work engagement. Ini oke. Ini ambil ya. Oke, copy ke sini supaya kita tidak lupa. Kita panggil aja dari EndNote ya. Mana ini ya? Ini kita masukkan citasinya. Nah, ya. Oke, build sudah masuk. Sekarang kita tata ini. Teman-teman sambil perhatikan ya, kalimat questionnaire itu biasanya kalimatnya lengkap ya. Jadi ada subjek, predikat, objek gitu ya. Karena tidak ada subjek predikatnya masuk gitu. Questionnaire itu kalimatnya harus singkat, kemudian gampang di cerna oleh calon responden kita. Ini indikatornya berarti merasa penuh energi. Nah, ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa ingin cepat-cepat bekerja, gitu aja ya. Cepat. Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa ingin cepat-cepat bekerja. Oke. Ingin cepat kerja atau ingin cepat melakukan atau ingin cepat bekerja. Oke. Soal dedikasi itu orang respon ini gini. Ini tergantung nanti respondennya ya. Kalau respondennya dia karyawan perusahaan itu sudah terpelajar, maka kalimat-kalimat seperti dedikasi ini kan sudah dipahami ya. Kalau ini memang dipahami oleh kira-kira calon responden, sebenarnya nggak apa-apa ya. Dalam pekerjaan saya merasakan dedikasi yang kuat dan penuh semangat. Oke. Dedikasi. Tapi ini ada dua ya. Sebaiknya kita buat. Kalau ini kan ada dua. Ada dedikasi yang kuat, penuh semangat. Nah, ini penuh energi. Saya kira dedikasi aja ya. Ini semangat kan dengan energi kan saya kira hampir sama ya. Dedikasi yang kuat. Dedikasi yang kuat. Ya. Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan. Oke, saya kira ini. Bangga dengan pekerjaan. Terus antusias dengan pekerjaan saya. Oke, ini antusias. My job inspires. Pekerjaan saya menginspirasi saya.
pekerjaan adalah inspirasi. Pekerjaan adalah inspirasi. Nah, ya. Gitu caranya. Terbawa suasana bekerja. Nah, ketika saya bekerja dengan intens. Nah, senang bekerja secara intens. Nah, saya tenggelam dalam pekerjaan saya. Nah, gimana ini kok tenggelam? Maksudnya tenggelam itu merasa hanyut gitu ya. Tapi ini kayaknya enggak ya. Mau dimasukkan enggak ya? Bentar, kita cek di atas apakah saya terbawa suasana ya. Suasana ini kan juga bisa tenggelam. Ini ya enggak usah aja lah. Saya ini kita kurangi saja. Nah gini lagi ya teman-teman ya, ada indikator, ada kuesioner, kita sudah punya ya, ada indikator, ada kuesioner begini. Nah kemudian selanjutnya apa lagi nih, work engagement sudah, terus job performance. Oke. Job performance kita bisa pakai artikel yang sudah ada, atau kita bisa buka artikel yang lain lagi. Ini kan ada job performance nya, kita pakai ini bisa, atau mau nyari lagi juga boleh. Ini misalnya kita sudah punya ini, kita coba masukkan dulu ini ya. Ini kita masukkan endnote-nya build ya. Nah, as employee I get along. Sekarang saya bergaul lebih baik dengan pelanggan daripada melayani gitu ya, mungkin ya, melayani pelanggan dengan baik. Nah, ini saya. Misalnya ukuran job performanya itu, oh ya melayani pelanggan dengan baik ya. I know about service. Layanan yang diberikan kepada pelanggan daripada. Saya tahu lebih banyak tentang standar layanan kepada konsumen pelanggannya daripada ini, dibanding aja, dibanding orang lain atau karyawan lain. Saya sebagai karyawan, saya merasa saya melayani. Ini kita pakai kalimat perbandingan begitu. Sebagai karyawan, saya melayani pelanggan lebih baik dibanding yang lain, dibanding karyawan lain atau dibanding orang lain. Dibanding orang lain, dibanding karyawan lain. Saya lebih tahu apa yang diharapkan pelanggan. Nah, kayak gitu ya. Saya lebih tahu apa yang diharapkan pelanggan
dibanding orang lain atau dibanding karyawan lain. Tipe ya. Oke, ini indikatornya kita buat. Sekarang saya melayani, melayani lebih baik. Kemudian yang ini saya tahu lebih banyak. Mengetahui standar layanan lebih mengetahui standar layanan. Terus ini lebih mengetahui harapan pelanggan. Misalnya kita mau pakai ini nih. Coba kita cek ya. Melayani lebih baik. Lebih mengetahui standar layanan, lebih mengetahui harapan pelanggan. Ya. Misalnya kalau ini nanti job performanya ini yang mau kita teliti itu misalnya adalah bagian penjualan, ya kita bisa gini. Ini mungkin melayani lebih baik, oke ya. Mungkin melayani lebih mengetahui standar layanan juga bisa, mengetahui harapan pelanggan juga bisa digunakan. Mungkin tambah lagi, saya menjual lebih banyak atau saya gitu ya. Teman-teman bisa adopsi dari penelitian lain. Caranya sama ya, jadi itu nanti misalnya gini. Ini scale to measure. Salah. Oke, kita ini. Scale to measure job performance. Cari. Oke, misalnya ini ya. Langsung kita lihat. Nah, ini juga bisa. Ini ya, misalnya nanti kita bisa pilih ya, misalnya ini juga bisa. Copy. Ini paste di sini. Ini banyak ya. Task are performed attentively and correctly. Kita gabung aja di sini. Oke, misalnya kita tambahkan satu ini aja ya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, kita tambahkan satu ini ke sini. Kita pilih saja. Berarti ini kita tambahi. Ini kecuali build. Ini kita rujuk. Oke. Save. Nah. Nanti kita atur lagi ya. Yang penting kita ini masuk dulu lah. Oke. Tugas-tugasnya itu selesai sesuai dengan schedule. Oke. Saya biasa menyelesaikan tugas atau pekerjaan ya. Tugas sesuai lebih sesuai gitu ya, lebih menyelesaikan tugas ini lebih sesuai
dengan jadwal dibanding orang lain. Oke, ini kita sudah jadi. Yang ini kita hapus. Ya. Kita sudah punya indikator sekarang. Lengkap. Selanjutnya Bapak Ibu bisa ngecek apakah ini ada kausalitas atau tidak. Misalnya organizational identification, merasa ikatan yang kuat. Kita bisa cek semakin merasa ikatan terhadap perusahaannya kuat, maka semakin tinggi organizational identification-nya. Enggak ya, kayaknya enggak ada kausalitas ini. Karena ikatan yang kuat itu ya organizational identification ini. Merasa memiliki, ya, semakin tinggi merasa memiliki, maka semakin tinggi OI-nya. Kayak enggak ya? Enggak ada kausalitas. Merasa bangga, semakin tinggi OI. Enggak ya? Semakin merasa bahagia bekerja, bahagia sebagai anggota perusahaan, enggak juga. Sekarang enggak ada kausalitasnya ya. Ciri-ciri merasa ikatan yang kuat. Sebenarnya kalau kita sudah bisa mengidentifikasi apakah ini ciri-cirinya, otomatis sebenarnya ini pasti nggak ada kausalitas ya, karena ciri-ciri itu kan tidak boleh ada kausalitas. Itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.